Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam di konsep budaya. Dimana dalam konsep budaya itu ada 3 bagian yang penting. Yang pertama unsur, kedua fungsi, dan klasifikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa budaya adalah sesuatu yang disebarluaskan secara turun-temurun dan menjadi sebuah kebudayaan. Oke. Sebelum ke tahap yang lebih jauh tentang kebudayaan yang luas, saya akan kasih tahu dulu nih unsur-unsur budayanya. Yuk kita simak sama-sama anak-anak ibu. Oke. Yang pertama itu ada jeng jeng unsur budaya. Apa aja sih yang ada dalam unsur budaya? Nah, dalam unsur budaya yang pertama ada sistem bahasa. Nah, kenapa sih bahasa termasuk ke dalam unsur budaya? Karena bahasa adalah sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam berinteraksi dengan sesama. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskan kepada generasi penerusnya. Dalam hal ini, bahasa sangat penting loh dalam meningkatkan atau melestarikan sebuah kebudayaan. Contoh, bahasa Jawa yang masih sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Saya sering sih dengar bahasa Jawa di sekitar lingkungan saya. Kalau anak-anak ibu sering dengar nggak di lingkungan kalian ada yang masih menggunakan bahasa daerah? Atau contohnya bahasa Jawa? Oke, next. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Nah, pengetahuan juga tidak kalah penting dengan bahasa. Tanpa pengetahuan, orang-orang terdahulu kita itu tidak bisa menghitung hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan pertanda bagi kehidupan manusia. Jadi pengetahuan juga berpengaruh ya dalam kebudayaan kita. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga ada sistem organisasi sosial. Nah, hampir sama dengan bahasa, organisasi juga kerap kali menjadi unsur terpenting dalam kebudayaan. Mengapa sih demikian? Karena dengan cara ini kita dapat membangun kebudayaan kita kembali. Contoh kecilnya dalam sebuah pernikahan. Dalam acara tersebut kita melakukan organisasial atau banyak berinteraksi dengan sesama. Bahkan yang beda suku ataupun agama, sekaligus juga ras. Oke, next. Yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Kalau hal ini lambat laun sedikit memudar. Kenapa? Karena teknologi sekarang semakin canggih. Namun ada beberapa daerah sih yang masih menggunakan peralatan rumah tangga yang memiliki makna-makna kebudayaan tertentu. Tapi tetap ya, peralatan hidup dan teknologi itu masih menjadi salah satu unsur terpenting dalam kebudayaan. Next, yang kelima ada sistem ekonomi atau mata pencarian. Nah, kalau mata pencarian saya yakin kalian semua sudah paham kenapa hal ini termasuk ke dalam unsur budaya. Oke, yang keenam ada sistem agama. Agama juga termasuk ke dalam unsur kebudayaan. Karena ada beberapa kepercayaan yang sampai saat ini masih menggunakan ritual-ritual yang mereka percayai dapat mendatangkan manfaat bagi mereka maupun generasi penerus mereka. Oleh sebab itu, agama juga terpenting, menjadi unsur terpenting dalam kebudayaan atau dalam budaya. Next, yang terakhir dalam unsur budaya ada kesenian. Nah, kalau ini saya yakin kalian sudah paham semua kenapa kesenian termasuk ke dalam unsur budaya ya. Semoga kalian bisa dapat menuangkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya ada di bagian fungsi budaya. Nah, kalau di bagian fungsi budaya nggak banyak-banyak ya anak-anak ibu. Cuman ada 3 hal aja, yakni yang pertama menciptakan hasil karya dalam bentuk melahirkan teknologi
dan pola pikir pada daerah yang berpijak pada budaya setempat. Yang kedua, patokan sebagai perwujudan norma dan nilai-nilai sosial untuk menghasilkan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan suatu daerah. Yang terakhir, menjadikan pola-pola perilaku yang merupakan cara masyarakat untuk bertindak atau berkelakuan yang sama, di mana harus diikuti oleh seluruh masyarakat sekitar situ. Next, klasifikasi kebudayaan. Oke, di klasifikasi kebudayaan ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada rumah adat. Nah, yang kedua itu ada alat musik tradisional. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu ada bentuk kesenian. Nah, ini banyak macam-macam ya bentuk keseniannya, terserah apa aja. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat itu ada adat istiadat. Nah, ini pasti kalian juga sudah paham anak-anak ibu. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada pakaian daerah. Nah, pakaian daerah ini juga termasuk dalam klasifikasi kebudayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih anak-anak ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tunggu video selanjutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.